orang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang sumber Hari ini kita ada kegiatan Serapunto Dhamma, tepatnya di Kinta Malaka sebagai tuan rumah. Dengan keberagaman kita membangun kebersamaan di Nagi Konga. Jadi kepemilikan Kinta Malaka ini sebenarnya oleh Bapak Benediktus Pedona Dakunyana, itu kemudian mewarisi kepada anak Marcelinus Lawena. Hajatan Serapunto Dhamma ini adalah hajatan Nagi Tanah Konga setelah selesai melaksanakan kegiatan Semana Santa atau Pekan Suci Aribaya Nagi, masa puasa selama 40 hari dengan pembukaannya prosesi Kru Kosta, kemudian Rabu Abu, sampai pada Minggu Palma, Pakuturo, kemudian hari Trewa, Rabu Trewa, Kamis Putih, Jumat Agung kita melaksanakan prosesi Jumat Agung itu keliling kampung. Kemudian hari Sabtunya itu Sabtu Santo tetap menjalankan liturgi di gereja. Hari Minggu baru kita menjalankan prosesi kebangkitan, prosesi Haleluya. Jadi yang diarahkan dalam prosesi Haleluya itu adalah Maria Haleluya yang bersuka cita karena kebangkitan Kristus. Kemudian puncaknya pada Pekan Suci adalah hari ini yang seperti terlihat itu kita Serapunto Dhamma itu adalah merdomu memberi dirinya untuk Nagi Tanah ini. Jadi merdomu memberikan segala macam permesa yang itu kemudian melayani Nagi Tanah, masyarakat atau umat seluruh Konga ini untuk makan bersama di tempat ini. Kita denikwen orang Konga yang kebetulan berada di luar di Makassar. Jadi Semana Santa sebagai satu ritus yang merupakan tradisi dan puncak nilai dari kehidupan orang Konga itu kita harapkan terus-menerus ditingkatkan, disempurnakan, terutama bukan hanya soal proses acaranya berlangsung, tetapi pemahaman nilai. Proses sekitar Semana Santa itu kan proses yang sebenarnya penuh simbol, yang memiliki makna yang dalam, yang semestinya bagi orang Konga harus mendalami itu, memahami itu, sehingga Semana Santa, Ariba itu menjadi puncak prinsip nilai kehidupan orang Konga itu menjadi utuh, bukan hanya sekitar Semana Santa, tapi lebih-lebih dalam kehidupannya sehari-hari sebagai orang Konga. Menemukan sumber-sumber bagaimana tentang sejarah ini, ya, sejarah ini. Tadi di dulu saya katakan, dan itu di buku-bukunya saya sudah copy dan nanti kita akan ramu bersama. Bapak saya asli Konga, tinggal di Konga. Selama Paskah dan Natal bersama, rukun bersama, agama 3 bersama, semua Katolik, Islam, Protestan bersama. Perarakan persisang, resepsi, ikut semua bagus, baik selama ini. Memang secara teknis apa yang terjadi tahun ini jauh lebih sempurna, jauh lebih bagus dari segi persiapannya dari tahun-tahun kemarin. Terutama saya lihat bahwa peran aktif dari generasi-generasi baru untuk menopang konfreria dalam menyiapkan susunan acara maupun nyanyian-nyanyian yang dilantunkan yang sebagai inti daripada acara prosesi itu. Itu yang kita harapkan bahwa ke depan hal-hal teknis menyangkut penjepuran, hal-hal yang bersifat liturgis, saya kira itu masih terus disempurnakan dan diharapkan kerjasama dari pihak paroki untuk memberikan bobot liturgis untuk meningkatkan makna sebagai kehidupan spiritual perayaan prosesi. Bahwa dulu misi Solor 1600 itu ketika dari Solor datang di Larang Tuka itu lalu dipikirkan pertama untuk
adanya stasi di luar Larantuka itu stasi Konga. Dan waktu 1600 itu, jadi kita sejak awal bahkan di sana di situ tuh ada nama pastornya siapa, lalu kemudian serahkan Yesuit siapa, gereja pertama di sana sejak awal itu sudah ada. Bagaimana 10 orang yang waktu itu datang untuk belajar pertanian di sini bersama Pater Yesuit sama ini dari Larantuka itu ada. Bahkan sampai gerejanya sempat dulu lalu dibangun kembali lalu kemudian diberkati pada tahun 1911. Dan kalau kita ingat bahwa di Nagi Lama dulu diberkati itu gereja kita itu namanya San Domingo. Santo Domingo. Ada, nanti saya akan serahkan. Dan tahun 1901 plus 3 ketika tentang ini dibuat statuta Konferia itu di sana termuat masih dalam bahasa Indonesia yang lama tugas-tugas dan juga itu ada 3 yang penting kita ingat: Konferia Konga, Konferia Hure, Konferia Larantuka itu ada. Artinya kita punya sejarah yang panjang yang luar biasa. Bahkan siapa orang pastor, siapa yang datang sejak awal itu ada. Jadi sumbernya saya sudah ada yang juga dalam bahasa Belanda, kalau ada yang bisa terjemahkan ya. Tapi sudah dibuat sangat bagus itu. Dan bukunya itu kita tidak ragu karena itu ada dalam, kalau ada yang mau melihat itu ada dalam sejarah gereja Indonesia 2 ya. Lalu ada buku dalam bahasa Belanda yang kemudian ada kopi diterjemahkan. Lalu dalam buku sejarah gereja Uskupan Larantuka itu semua ada. Ya sebenarnya sumber kita banyak yang tentang Konga ini ya. Maka itu kemudian nanti akan bicarakan kita tidak perlu di sini. Hanya selama pekan suci ini memang saya datang terus ya, di sini. Itu karena saya melihat bahwa ya bagaimanapun di Konga ini kita paroki dulu kan di sini, nama paroki dulu kan di sini. Baru tahun 2003 dipindah ke Leolaga supaya tengah. Tapi awal parokinya kan Konga. Jadi hanya mau mengatakan, maka saya mengatakan sejatinya kalau kita mau tunjuk identitas Katolik sejati, harusnya orang Konga harus menjadi orang Katolik yang sejati. Dan apa yang dibuat selama ini, tahun ini pertama-tama saya tadi mengucapkan terima kasih. Hal-hal seputar perayaan prosesi Jumat Agung, prosesi Maria Haleluya di Konga pada tahun 2023 ini. Terima kasih. Nama saya Dedi Luji Fernandes. Ini saya kebetulan tahun ini sebagai koordinator para Mordomo Pasca 2023. Jadi kalau kita lihat di latar belakang ini adalah moto para Mordomo Pasca 2023 itu dengan keberagaman kita membangun kebersamaan dalam Nagi Tanah Konga. Itu maksudnya apa? Karena tahun ini agak istimewa. Karena semua agama di dalam Konga ini, di dalam Nagi Tanah Konga ini ikut berpartisipasi mengambil kebagian dalam kegiatan Mordomo ini. Itu terjadi memang sangat langka. Di daerah-daerah lain tidak ada. Larantuka juga tidak ada, Hure juga tidak ada. Ini satu keistimewaan. Ini yang perlu kita jaga, toleransi yang kita jaga. Sehingga dengan adanya seperti itu, toleransi ini nih memberikan kita semangat kebersamaan dalam Nagi Tanah ini semakin tinggi. Nah, seperti dalam umat Islam ada punya kegiatan, kita juga ikut terlibat. Orang Kristen punya kegiatan, mereka juga ikut terlibat. Sehingga dengan adanya keberagaman ini, kita mau supaya membentuk kebersamaan dalam Nagi Konga yang sekarang ini sudah kelihatan sudah semakin luntur. Ini sudah terjadi sejak terakhir kali terjadi ini sejak 15 tahun yang lalu. Orang Islam bisa ambil Mordomo. Nah, ini baru terulang kembali. Jadi sudah 15 tahun yang lalu baru terulang kembali ini orang Islam ambil Mordomo. Ini satu kejutan yang bagus. Makanya moto yang kami pegang sekarang ini dengan keberagaman kita membangun kebersamaan. Dan ini kita pertahankan terus. Mudah-mudahan semangat orang Islam atau orang Muslim yang ada di Konga ini bisa terwujud. Dan bukti memang sekarang, karena dengan adanya pembukaan begini, tahun depan orang Muslim bahkan 2 keluarga yang ambil Mordomo.
Nah itu bentuk toleransi yang sangat tinggi dalam kita orang punya Nagi. Jadi harapan kami bahwa hal-hal yang istimewa ini janganlah kita hilangkan. Kita tetap pertahankan. Kita tetap pertahankan toleransi beragama. Itu penting dalam Nagi Tanah Konga. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan.